Jumpa lagi dengan sini ya, dan semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, jadi di sini akan mempelajari tentang integrasi masyarakat, atau kita sebut saja masyarakat ya, karena nanti kita akan membahas tentang definisi masyarakat, unsur-unsur masyarakat, pranata sosial, dan integrasi masyarakat. Oke, kita langsung masuk saja pada materinya. Jadi, untuk definisi masyarakat itu ada beberapa, yang secara umum dan secara sosiologis. Yang definisi yang kedua itu menurut Kuncorat, yang ketiga menurut Ralph Linton, dan yang terakhir menurut Selo Sumarjo. Untuk unsur-unsur masyarakat sendiri itu menurut Surjono Sukanto ada 4. Yang pertama, beranggotakan minimal 2 orang. Yang kedua, sadar dari satu kesatuan. Yang ketiga, tidak terhubung dalam kurun waktu relatif lama. Dan yang terakhir, menjadi sistem hidup bersama dan menimbulkan kebudayaan. Untuk ciri-ciri masyarakat sendiri menurut Sukanto itu ada 6. Yang pertama, hidup berkelompok. Yang kedua, ada melahirkan kebudayaan. Dan yang ketiga, mengalami perubahan. Yang keempat, berinteraksi. Yang kelima, terdapat kepemimpinan. Dan yang terakhir, ada terdapat spesifik sosial. Untuk pranata sosial sendiri menurut Loppard, Sonwis, dan Becker adalah suatu proses hubungan antar manusia untuk memelihara hubungan itu serta pola sesuai dengan minat dan kepentingan individu. Sedangkan menurut Robert Melver dan C.H. Beck, pranata sosial adalah cara untuk mengatur masyarakat. Sedangkan untuk Sujono Sukanto, pranata sosial adalah himpunan norma dari segala tindak pada suatu kebutuhan pokok kehidupan masyarakat. Untuk pranata sosial dapat disimpulkan bahwa pranata sosial adalah sekumpulan norma atau tata aturan yang diciptakan untuk mengatur hubungan antar manusia dalam suatu kelompok masyarakat. Untuk unsur pranata sosial terdiri dari norma, lembaga sosial, aparat masyarakat. Untuk norma adalah aturan yang dibentuk untuk menciptakan keselarasan dan mengatur hubungan sosial. Norma sendiri dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, norma agama. Yang kedua, norma adat istiadat. Yang ketiga, norma kesusilaan. Yang keempat, norma kesopanan. Dan yang kelima yaitu norma hukum. Untuk lembaga sosial adalah lembaga yang mengatur rangkaian prosedur dalam melakukan hubungan antar manusia selama bermasyarakat. Lembaga sosial ini contohnya seperti Komnas HAM, LBH atau Lembaga Bantuan Hukum, KPK, dan lain sebagainya. Untuk aparat ketertiban masyarakat adalah petugas yang mengeluarkan aturan untuk menegakkan ketertiban masyarakat, seperti polisi, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, dan pengadilan. Untuk karakteristik pranata sosial terdiri dari: pertama, memiliki simbol. Yang kedua, memiliki kelengkapan. Yang ketiga, memiliki tata tertib. Yang keempat, memulai usia lebih lama. Yang kelima, memiliki ideologi. Dan yang keenam, memiliki daya tahan. Untuk macam-macam pranata sosial sendiri ada beberapa. Yang pertama, domestik. Yang kedua, ekonomi. Yang ketiga, pendidikan. Yang keempat,
ilmiah. Yang kelima, reinkarnasi dan menghayati rasa keindahannya. Yang keenam, ketuhanan dan alam gaib. Dan yang terakhir adalah politik. Untuk integrasi masyarakat adalah suatu proses penyatuan masyarakat yang berbeda-beda menjadi satu kesatuan utuh. Penyebab terjadinya integrasi sosial ada 4. Yang pertama asimilasi, yang kedua akulturasi, yang ketiga akomodasi, dan yang terakhir konsolidasi. Untuk faktor yang mempengaruhi integrasi sosial sendiri, yang pertama ada kebudayaan, yang kedua ada ekonomi, yang ketiga ada sosial, yang keempat ada politik. Untuk ilmu antropologi sendiri adalah ilmu tentang struktur sosial. Terima kasih. Bagaimana teman-teman, apakah sudah memahami tentang materi masyarakat? Atau mungkin ada pertanyaan? Untuk pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar ya. Akan dibahas di next video. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini saya akhiri. Dadah, sampai jumpa.